Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Godly Family yang terkasih, melalui kisah ini, Bapa sedang menubuatkan sebuah potongan kisah Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus bagi kita? Kisah Elia ini terjadi saat Israel dilingkupi kekeringan rohani dan jasmani. Hujan tidak turun sama sekali, kurang lebih selama 3 tahun. Bisa dibayangkan betapa kering dan gersangnya. Awalnya Allah menyuruh Elia bersembunyi di sungai Kerit. Di sana Elia disediakan makan oleh burung gagak. Pertanyaannya, kenapa Allah suruh Elia ke sungai Kerit yang kecil dan tidak terkenal? Bukannya ke sungai Yordan yang besar dan terkenal. Di situ Allah mau menunjukkan bahwa sumber yang kecil bisa memelihara hidup kita. Mungkin kita hanya punya bisnis kecil, tapi bisa mencukupi kebutuhan kita. Begitu juga dengan Elia. Elia dipelihara dari kekeringan oleh Tuhan di tepi sungai Kerit dan diberi makan oleh burung gagak. Tiap pagi dan sore burung gagak membawa roti dan daging untuk Elia. Tuhan sanggup mengubah lambang kematian menjadi kehidupan. Kutuk diubah menjadi berkat. Saat bicara khawatir hidup, Tuhan menyuruh kita memandang burung-burung di udara. Tapi ada satu jenis burung yang secara spesifik disebut ada dalam Mazmur nomor 147 ayat yang ke-9. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Burung gagak adalah burung paling tidak diminati untuk dipelihara karena bulunya tidak indah, berwarna hitam polos, suaranya juga tidak merdu. Selain itu burung gagak selalu dihubungkan dengan kematian, malapetaka, mistik dan sihir. Tapi Tuhan memberi makan burung gagak, bahkan anak-anaknya yang tidak sanggup mencari makan sendiri, apalagi kita anak-anaknya. Walau demikian, sungai Kerit juga bisa kering. Sumber natural kita juga bisa kering. Bisnis bisa jatuh, usaha bisa bangkrut, pekerjaan kita bisa hilang. Tetapi hidup kita bukan tergantung dari sumber natural kita. Bisnis bangkrut, pekerjaan kita hilang, itu tidak membuat kita mati, karena hidup kita ada di dalam Dia. Kita mati kalau tidak mengenal Allah kita. Setelah sungai Kerit kering, Elia disuruh ke Sarfat di Sidon, ke tempat seorang janda. Ini adalah lambang keselamatan akan diberikan kepada bangsa lain juga. Ingat, Sidon bukan wilayah yang penduduknya percaya pada Allah. Mereka orang kafir. Godly Family pasti ingat kisah perempuan Siro Fenisia. Saat minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan, Yesus menjawab, "Tidak baik roti diberikan kepada anjing." Bangsa lain memang disetarakan dengan anjing oleh orang Israel. Dan saat itu Tuhan Yesus belum mati, sehingga keselamatan belum bisa sampai kepada bangsa lain. Tapi dari cerita ini Allah sedang memberi bocoran bahwa suatu saat keselamatan itu juga akan sampai kepada bangsa lain.
Janda adalah lambang situasi yang kalah, yang tidak menguntungkan, tidak memungkinkan, tidak ada harapan. Tapi Tuhan yang mengubahkan semuanya. Tuhan ahlinya membuat mujizat yang kreatif, yang kecil, yang hina, yang tidak ada artinya, yang dipandang hina oleh dunia, itu dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Elia sendiri adalah gambaran Yohanes Pembaptis. Suara yang berseru-seru di padang gurun, menyuarakan pertobatan atas bangsa yang dikasihinya. Elia datang ke Sarfat bertemu seorang wanita janda dan ia minta air. Saat itu air langka karena kekeringan. Bisa dikatakan ini adalah gambaran kondisi hidup manusia yang membelakangi Allah. Itu yang membuat Elia menyerukan pertobatan. Yohanes Pembaptis menyerukan yang sama, bukan? Janda itu didapati Elia dekat gerbang kota, sedang mengumpulkan kayu api. Kayu adalah lambang kemanusiaan. Pengumpulan kayu api adalah lambang upaya diri untuk bertahan hidup. Setelah janda itu memberi air kepada Elia, sang nabi minta dibuatkan roti kecil. Ini adalah gambaran Yesus, sang roti hidup. Saat janda itu bilang, "Sekarang aku mengumpulkan kayu, lalu akan bikin roti. Setelah itu aku dan anakku mati." Kayu bakar yang tadinya adalah upaya perempuan itu untuk bertahan hidup, kini adalah lambang kematian dia dan anaknya. Ini adalah cerminan salib. Di salib kita semua umat manusia mati bersama Yesus. Elia minta dibuatkan roti dari minyak dan tepung. Minyak, tepung, roti yang dipanggang adalah lambang korban sajian. Apa yang Allah sedang ajarkan di sini? Yang sedang Allah ajarkan di sini adalah bahwa keamanan kita bukan tergantung pada persediaan kita, tetapi tergantung pada Dia yang adalah korban sajian itu sendiri. Minyak dan tepung yang dipanggang menjadi roti adalah gambaran Kristus yang disesah. Gandum disesah untuk menghasilkan tepung, diperas, zaitun diperas untuk mengeluarkan minyak, dan merasakan panasnya hukuman atas dosa di atas salib. Keamanan kita itu tergantung pada penyediaannya. Kita aman di tangan Bapa. Kita tidak perlu khawatir akan apapun. Bapa ingin kita terus berada di dalam Kristus, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak ada harapan. Ingatlah bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan hari ini. Pimpin kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.